tentang ALU, prosesor, multiprosesor, fungsi macam contoh register yang terdapat dalam CPU, mampu menjelaskan tentang pendekatan organisasi CPU dengan menggunakan pipeline instruksi. Nanti yang full nggak saya kasih pengantar, hanya ini, yang lainnya ada pengantarnya. Pengertian ALU, komponen dalam CPU berfungsi menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari otak komputer. Fungsi ALU untuk melakukan tugas pengoperasian matematika, melibatkan sirkuit khususnya yang disebut adder. Nah, ini gambaran letak ALU-nya di sini. Kalau macam-macam adder nanti tak sampaikan yang di PPT juga boleh ya. Ini mungkin kalau ketemu di e-learning yang macam-macam adder ini tak bacakan ya, karena saya kayaknya sebelum tak screenshot itu tidak saya cek pemenggalan kalimatnya atau pemenggalan katanya nggak pas ya. Jadi kalau sudah tak baca kan jadi oh ini maksudnya hanya. Untuk half adder ini kan ada 3 ya macam-macam addernya. Rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya 2 bit. Seringkali juga disebut penjumlahan tak lengkap. Tahu bilangan biner kan? Yang 0 sama 1 itu. Full adder, proses penjumlahan 2 bilangan juga dikonversi terlebih parallel adder, proses penjumlahan dilakukan mulai dari least significant bit dan kemudian sampai pada most significant. Ini rangkaian ALU. Rangkaian ALU ini kalau kalian kemarin sudah masuk di pertemuan 2 sempat lihat rangkaian semacam seperti ini, tapi waktu itu yang kita bahas bukan ALU-nya, tapi interkoneksi bus, yang control bus, data bus, address bus. Ini kan rangkaian ALU ya. Nah, di dalam rangkaian ALU itu ada suatu komponen bernama control unit yang ada dalam prosesor akan memberikan perintah terlebih dulu. Nah, selain control unit terdapat pula register. Nah, register adalah bagian dari memori mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Apabila register memberikan perintah untuk menghitung penjumlahan, maka secara otomatis komputer juga melakukan hal yang sama. Ini nanti tak tambahin sekilas yang lain ya. Nah, ini pada dasarnya rangkaian ALU itu ada AND dan OR. Serta rangkaian full adder tadi. ALU itu pas awal komputasi pertama itu sudah bisa menjumlah, mengurangkan perkalian dan pembagian. Namun mengiringi perkembangan fungsi mendorong peningkatan juga pada komponen dasar lainnya termasuk juga ALU, dan ini untuk fungsi logika udah bisa dilakukan ALU juga ya. Cara kerja CPU, gambarannya. Nah, untuk multiprosesor itu nanti intinya adalah lebih dari satu prosesor gitu ya. Ini kan multiprocessing, penggunaan 2 atau lebih unit pengolahan tetap dalam satu sistem komputer. Nah, hal ini kan memungkinkan adanya lebih dari satu prosesor untuk mengalokasikan tugas mereka. Ini tinggal multiprosesor intinya itu ya, lebih dari satu. Lalu prosesor paralel adalah suatu prosesor di mana pelaksanaan instruksinya secara bersamaan waktunya, sehingga menyebabkan pelaksanaan suatu kejadian dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang saling tumpang tindih. Teknik pemrosesan paralel pada prosesor paralel ya ini maksudnya.
Teknik pemrosesannya ada pre-planning, unit-unit fungsional berganda, tumpang tindih antara operasi CPU dan input-output, interleaving memory, multiprogramming. Tujuannya dari komputer paralel untuk meningkatkan performa komputasi. Komputer paralel adalah salah satu teknik menggunakan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar ya, untuk mengolah data besar. Ini kalau kita sepertinya enggak segitunya juga kebutuhannya. Pemrograman paralel teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer. Biasanya disebut sistem terdistribusi. Bahasa pemrograman yang biasa dipakai dalam pemrograman paralel, MPI, Message Passing Interface, dan PVM. Nah, untuk CPU, tadi kita juga bahas CPU. Komponen utamanya control unit, arithmetic logical unit, dan register. Control unit tuh pokoknya bagian yang mengontrol ya. Bertanggung jawab fetching instruksi dari memori utama dan menentukan tipenya. So, control unit membangkitkan sinyal kontrol yang mengatur aliran informasi dalam CPU. Arithmetic logical unit melakukan operasi aritmetik, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, operasi logika. Register memori kecepatan tinggi yang digunakan menyimpan informasi selama pemrosesan CPU. Organisasi CPU sederhana. Ini register. Register adalah rangkaian yang digunakan untuk menyimpan data fungsi. Register, sebentar. Biasa ada gangguan. Kita lanjutkan lagi. Register adalah rangkaian yang digunakan untuk menyimpan data. Fungsi register adalah sebagai penyimpanan data dan untuk menghindari berkedipnya angka yang ditunjukkan oleh display pada saat menerima pulsa yang diberikan oleh decoder. Sehingga dapat kita ketahui bahwa media penyimpanan data seperti flash disk atau bahkan memori dibuat menggunakan register. Nah, ini register dalam CPU. Ada dua fungsi utamanya ya. Nanti kalau saya salah meng-enter sambil nanti ngecek materi yang nanti mau tak sampaikan dari PDF ya. Karena ini yang saya ringkaskan di sini itu kumpulan dari beberapa yang sudah saya kumpulkan. Dan saya masukkan di sini, tak ambil beberapa poin aja, nggak semuanya. Nah, ini register dalam CPU, dua fungsi, user visible register, control and register. Ini untuk user visible register ini adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Itu ada general purpose register, register alamat, register data, register kode status kondisi, atau flag. Oke. Kontrol dari register ada 4. Yang penting program counter, ini aku kayak salah ngetik deh. Nanti kita lihat ya. 5 kayaknya, program counter, instruction register, memory address register, memory buffer register, memory data. Oke. Nanti yang didiskusikan itu boleh individu, boleh kelompok.
tentang ALU, contoh konversi bilangan, jenis-jenis register, secara umum. Nah, akan saya tambahkan lagi pengantarnya selain people learning ya. Jadi untuk biar full dari gambaran dari mahasiswa. ALU dulu apa ya? ALU tuh tadi PPT-nya yang ini. Macam-macam edik tadi sudah ya. Nah, rangkaian yang pada ALU tadi ya, bahwa rangkaian pada ALU ini kan kalau pada kontrol bus sebelumnya yang dibahas kan kontrol bus dan apa data bus, address bus yaitu sistem interkoneksi interkoneksi bus ya. Ini tadi CPU ya, control unit. Nah, ini tambahan juga ya untuk pengantar ya. CPU. Nah, ini CPU yang ada dalam PPT ini adalah CPU agak zaman dulu yang pada zamannya itu kebanyakan modelnya seperti itu. Nah, kalau CPU zaman sekarang tuh macam-macam bentuknya. Ada yang jadi satu dengan monitor. Ini CPU-nya ada di dalam monitor itu juga ya. Ada juga yang CPU-nya kotak kecil ya. Hanya ini mah kebesaran paling 1/4 atau 1/5-nya CPU yang itu kalau ada di lab 11 sama 10 itu CPU-nya kecil. Nah, yang CPU kecil itu saya belum pernah bongkar ya. Nah, kalau yang ini kan CPU relatif biasa ya, harganya juga standar. Ini yang komponen ada di tengah paling banyak itu motherboard. Nah, biasanya di dalam motherboard ada prosesor. Terus itu ada slot RAM-nya untuk nambahin RAM. Itu ya di sini. Wah, ini agak susah ditunjukkan. Kita enak ketemu emang. Tapi sudahlah di situ pokoknya ya. Terus ini slot RAM ya. Nah, mungkin CPU jarang yang pakai, itu di laptop juga ada slotnya ya. Slot RAM di laptop itu juga ada. Mungkin ada yang pernah bongkar juga ya. Terus yang mau saya sampaikan lagi, ini CPU ini jangan dianggap murah semuanya ya. Ini bahkan ada yang puluhan juta ya, cuman casingnya aja ya. Nah, casing yang mahal biasanya tuh lebih detail ya. Jadi mungkin ada lampu-lampunya, ada tempat kabelnya itu lebih bahwa kabel ini harus dipasang yang ini. Pokoknya kalau kalian pengen tahu itu di review-review itu ada kok. Kalau kita buka YouTube terus di review casing CPU, komputer terbaru, laptop, hardware, apalagi itu ada. Di belakangan ini saya lagi tidak melihat banyak review ya, cuman sedikit-sedikit kadang-kadang disambi pas bikin materi atau mengerjakan yang lainnya gitu ya. Nggak kayak dulu lagi lah. Nggak kayak dulu lagi waktunya untuk mengikuti seperti itu. Jadi kalau mahasiswa ya saya sarankan kalau mau tahu lebih jauh ya bisa dilihat dari review. Itu lumayan ya pengetahuannya. Daripada nonton apa itu yang ngerjain terus tuh prank itu ilmunya mungkin saya tidak akan menjudge ya langsung itu nggak ada manfaatnya saya nggak tahu mungkin ada setiap kejadian mungkin ada yang manfaatnya tetapi yang jelas itu lebih banyak ilmunya di apa untuk review gitulah tapi dengan melihat review itu sebagai pengetahuan aja nggak harus dibeli ya karena dari review itu kan kadang-kadang nanti ada yang kelas menengah, kelas atas, dan sebagainya. Nanti kadang-kadang kita melihat yang harganya mahal, wah bagus, nggak usah dipaksa, itu sebagai pengetahuan aja gitu ya.
Fungsi utama CPU mesti udah tahu ya, matematika logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimaksud melalui beberapa perangkat operasi. Yalah, itu kan diproses setelah kita maksud kita inputkan, kita masukkan papan ketik itu ya, keyboard. Ini tikus nih maksudnya. Maksudnya mouse ya itu. Mouse itu kan buat input ya. Mau itu kayaknya sebagian hasil ini deh. Apa sih itu dari bahasa Inggris dimasukkan ke bahasa Indonesia itu loh. Agak lupa aku ini. Ngambil dari mana saja. Kayaknya gitu deh. Itu maksudnya mouse. Papan ketik tuh keyboard ya. Kalau asal dipindahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh hasilnya nggak oke banget lah. Hanya ini kan nggak ada tuh di e-learning, nggak saya toh. Sebelum masuk e-learning biasanya sudah saya screening dulu lah. Walaupun itu belum optimal ya, kalau typo atau misalnya kalimatnya kata penghubungnya kebanyakan tuh masih mungkin. Jadi kita akan jadi dulu. Nah ini sebenarnya pasti bisa lah untuk cara kerja CPU. Jadi dari pemrosesan A, saat data atau instruksi dimasukkan itu diinput ke processing device pertama kali diletakkan di RAM melalui input storage. Input storage itu ya alat input kan diprosesnya itu masuk ke RAM dulu ya. Coba random access memory-mu RAM-nya dilepas semua, kan biasanya ada 2 slot ya. Lepasin semua, nggak bisa jalan mesti komputer kamu. Karena kita butuh itu ya. Apabila ini dilanjutkan, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output. Itu output ya. Output itu ya ditampilkan di monitor gitulah. Lalu selanjutnya dari output storage hasil pengolahan akan ditampilkan output device. Output device itu yang monitor ya, maaf. Ini udah sore, nggak konsentrasi. Output device itu monitor ya, maksud saya itu ya. Nah, ini untuk konversi bilangan yang mungkin saya sudah ngomong ke kelas ABC bahwa saya cukup lumayan lupa di konversi bilangan ini, maka dari itu sebentar ya, kayaknya ini siapa? NIM pendadaran pagi. Bentar ya Mas, Mbak, tunggu dulu ya. Yang kuliah maksudnya itu pendadaran pagi atau malam. Yang malam itu kita isi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk konversi bilangan tadi saya agak lupa. Ya pernah ingat ya, maksudnya untuk bilangan biner ya 0, sama 1 gitu ya. Ingat. Tapi misalnya penghitungannya secara detail itu
saya agak lupa-lupa ingat, itu nanti biar jadi tugas mahasiswa, tapi saya kasih pengantar dulu ya, yang masih saya ingat. Oktal ini basis 8, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Sampai angka 0 sampai 7. Untuk desimal itu 0 sampai 9. Nah, itu kan 0 sampai 9 itu 10 ya. Jangan dianggap 0 sampai 9 itu 10 loh. 0 sampai 9 itu 9 ya, 10 itu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heksadesimal. Nah, ini saya jarang nih menghitung sampai heksadesimal. Itu pernah sih, dulu banget ya, udah agak lama. Ini heksadesimal ini yang lebih rumit lah, hitungannya lebih tinggi ya, pangkat 16 gitulah. Nanti kita cek contoh. Ini kan bilangan biner 01, desimal 09. Nah, di sini tidak saya share karena juga ada typo ya, dan typonya terlanjur gambar lagi. Gambar typonya. Nah, ini ya. Contoh 11000112 diubah menjadi bilangan desimal. Oke. Ini 49. Terus ini sama dengan 25. Enggak. Yang atas ini yang benar itu ini ya, 11, ini nolnya itu 3 kali. 0, 0, 0. Ini kurang 0, 1. Jadi oke lah, ini aja. Nah, ini konversi bilangan ya, namanya dari biner ke desimal. Nah, kalau bilangan biner kan cuma ada 1, 0, 0, 0, 1. Maksudnya 1 sama 0. 1 ya, biner. Nah, ini biner itu oktal, oktal itu biner. Biner itu heksadesimal. Jadi saya agak lupa-lupa ingat ya, ini kalau ada angka yang salah pun saya butuh menganalisis jauh ini. Kalau yang ini tadi ini masih sederhana, saya masih ingat lah. Yang ini aku udah agak lupa ya, karena ini semakin kesini kan pangkatnya semakin banyak ya, 16. Oke. Oktal itu desimal, desimal itu oktal. Ini nanti kalau browsing sepertinya ada kok, tenang aja. Saya udah belum sempat nge-browsing ini ya, karena terbatas saya ya. Nanti kontak yang lain. Sudah, oke. Kayak bisa perlu nggak? Paling pantat. Mungkin ada yang nanya jenis-jenis register ya. Itu tidak jadikan tugas, tapi mungkin ada jenis-jenis register tambahan lagi ya, karena perkembangan zaman ya. Ini kan jenis-jenis register bisa dilihat sekilas ya, general purpose register. Register terdiri dari register AE, BE, CE, DE. Nah, itu untuk yang general purpose register. Nah, selain itu jenis lain ada pointer register, index register, segment register, flag register. Ya. Karena ini lama dan mungkin ada pembaharuan, banyak tak tambahkan untuk jadi tugas ya. Saya belum sempat memperbaharui ya, hanya apa sih pokok dasarnya dari sistem komputer tetap saya sampaikan, tapi misalnya mau sih jangan tobat ya. Satu kali lagi mana ya? Aduh, kok ngene ya? Yang ini ya maksudnya. Multiprocessing. Nah, ini. Tadi kan kita sempat bahas multiprosesor, multiprocessing gitu ya. Multiprosesor gitu ya. Intinya tadi sudah ada di yang saya sampaikan.
Kalau mau menambahkan nanti boleh. Ini yang tak maksud. Dan mana ya? Nah, tadi kan kita ada yang nomor 4 itu hardware terbaru ya. Nah, itu hardware-nya yang mau kamu bahas bebas nanti. Boleh pakai, boleh membahas hardware prosesor, boleh membahas RAM, boleh membahas SSD gitu ya. Apapun lah kamu. Oke, untuk prosesor aja kan ini ada, dan ini pun udah ketinggalan ya. Itu tadi saya belum sempat memperbaharui. Tapi ini kan tetap pakai ya, prosesor itu dalam setiap komputer tetap ada. Nah, cuman mungkin jenis-jenis ini udah nggak dipakai lagi. Intel Core 7 saya yakin udah nggak ada sih yang pakai di sini. Nah, kalau yang Intel Core i5 generasi 9 ini yakin masih ada banyak yang pakai. Saya aja masih pakai Intel Core i5 generasi 6. Generasi 6 loh, ini kan generasi 9 ini. Padahal ini tahun 2019 ya. Gak lupa, saya masih lumayan slow gitu ya. Belum loadnya nggak segitunya. Saya lumayan buka informasi beberapa hal tentang komputer. Kadang-kadang smartphone juga, tapi nggak dibeli juga sih. Cuman kadang pengen tahu aja. Ya apa nanti biar jadi tugas mahasiswa ya. Kalau i7 ini lumayan kenceng ini. Terus mungkin yang sekarang itu AMD juga ngeluarin yang bagus ya prosesornya ya. AMD Ryzen 7 sama AMD aku lupa lumayan bagus itu di reviewnya. Saya sempat lihat yang pakai Lenovo juga ya, karena udah lupa inget deh. Pokoknya sempat mendengar itu karena tidak fokus menyimak reviewnya. Jadi biasanya ya sambil mendengarkan melakukan pekerjaan yang lain. Itu nanti biar jadi tugas aja lah. Nah, ini untuk Intel, Untuk VGA NVIDIA ini saya nggak terlalu mengikuti. Biasanya saya cuma ngelihatin bagian prosesor, bagaimana komentarnya para review, dan SSD ya, sebentar ya. Aku dipanggil. Ya.